Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Salahuddin, mahasiswa dari Universitas Nasional dengan program studi Administrasi Publik tahun angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Motivasi dan Fasilitas Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berikut proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Fasilitas Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah instansi. Sumber daya manusia dinilai dari produktivitasnya dalam bekerja, sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Faktor motivasi dan fasilitas kerja menjadi hal penting bagi peningkatan produktivitas kerja pegawai. Tanpa adanya motivasi, akan menimbulkan rasa malas, tidak ada rasa ingin berkembang, dan tidak adanya inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan. Begitupun dengan tanpa adanya fasilitas kerja yang memadai, akan menimbulkan rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman, sehingga dapat menghambat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang dapat berakibat kurang optimalnya produktivitas kerja pegawai. Apa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya produktivitas kerja di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia? Yang pertama, kurangnya motivasi pegawai untuk datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, masih terdapat pegawai yang sengaja datang terlambat dan pulang mendahului. Yang kedua, kurangnya motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Misalnya, masih terdapat pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, kurangnya motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Misalnya, masih terdapat pegawai yang terlalu bersantai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, kurang sesuainya beberapa perlengkapan kerja pegawai, seperti furnitur atau mebel. Misalnya, meja, kursi, dan lemari yang tidak sesuai dengan ruang tersebut yang dapat menghambat pegawai dalam beraktivitas. Yang kelima, kurang lengkapnya beberapa peralatan kerja pegawai, misalnya seperti mesin printer dan mesin fotokopi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi administrasi publik tentang pengaruh motivasi dan fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai, khususnya di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi jajaran pimpinan dan para pegawai pemerintah mengenai pengaruh motivasi dan fasilitas kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai, khususnya di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Kajian pustaka. Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada bab ini terdapat jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Bab 2. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu karya Arif Setiabudi, Muhammad Rizky Kusumayuda, dan Dwiza Riana dengan judul Pengaruh Motivasi dan Fasilitas Kerja terhadap Hasil Kinerja Karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil kinerja karyawan, sedangkan variabel fasilitas kerja memiliki pengaruh terhadap hasil kinerja karyawan. Yang kedua, karya Efri Kurnia, Raihana Daulay, dan Fareza Nugraha dengan judul Dampak Faktor Motivasi dan Fasilitas Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara di Kota Medan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi motivasi, maka akan semakin baik produktivitas kerja. Makin baik variabel fasilitas kerja, maka akan semakin baik produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, karya Samsur Rahmat dengan judul Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja di Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki nilai statistik yang signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan motivasi kerja menunjukkan kecenderungan positif atas produktivitas kerja pegawai. Yang keempat, karya Erlida Rosnita dengan judul Pengaruh Fasilitas dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Kantor Camat Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan antara fasilitas dan motivasi dengan produktivitas kerja pegawai. Kerangka teori motivasi. Motivasi merupakan pemberian dorongan kepada seorang individu atau kelompok agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Abraham Maslow, orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Inti dari teori Maslow adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dari suatu hierarki. Faktor teori kebutuhan tersebut kemudian dijadikan indikator sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis. Dua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan. Yang lima, kebutuhan aktualisasi diri. Fasilitas kerja. Menurut Munir, fasilitas merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati oleh pegawai, baik dalam hubungan lingkungan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Fasilitas terbagi dalam 3 indikator sebagai berikut. Yang pertama, peralatan kerja, contohnya komputer, laptop, mesin printer, dan mesin fotokopi. Yang kedua, perlengkapan kerja, contohnya gedung, ruang kerja, ruang rapat, furnitur atau mebel, alat komunikasi, dan alat penyejuk ruangan. Yang ketiga, perlengkapan bantu atau fasilitas sosial, contohnya alat transportasi, lift, mesin absensi fingerprint, dan pembangkit listrik. Produktivitas kerja. Menurut Sindungan, produktivitas kerja adalah suatu konsep bersifat universal yang memiliki tujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan sumber-sumber real yang semakin sedikit. Menurut Sutrisno, indikator produktivitas kerja antara lain: pertama, kemampuan; kedua, meningkatkan hasil yang dicapai; ketiga, semangat kerja; keempat, pengembangan diri; yang kelima, mutu; yang keenam, efisiensi. Kerangka pemikiran, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kurangi motivasi pegawai untuk datang dan pulang sesuai dengan tepat waktu. Kurangi motivasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Kurangi motivasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Kurang sesuainya beberapa perlengkapan kerja pegawai. Kurang lengkapnya beberapa peralatan kerja pegawai. Kemudian untuk mengukur pengaruh motivasi, peneliti menggunakan indikator kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan untuk mengukur pengaruh fasilitas, peneliti menggunakan indikator peralatan kerja, perlengkapan bantu, atau fasilitas sosial. Dengan mengukur kedua variabel tersebut, maka dapat mengetahui pengaruh motivasi dan fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis alternatif terdapat pengaruh motivasi dan fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh motivasi dan fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berjumlah 43 pegawai, terdiri dari 38 pegawai negeri sipil dan 5 orang tenaga harian lepas. Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 pegawai. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang kedua, observasi, di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung selama melakukan praktek kerja lapangan di kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang ketiga, kuesioner, di mana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menggunakan skala Likert.
Teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas. Menurut Sugiono, uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan efek peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Yang ketiga, uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang keempat, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kelima, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah lain dari regresi linear berganda yaitu multiple regression, yang memiliki arti jamak atau lebih dari satu variabel. Yang keenam, koefisien korelasi. Menurut Ridwan, korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Yang ketujuh, koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja yang digunakan dengan menggunakan penghitungan statistik koefisien determinasi. Yang kedelapan, uji T atau uji parsial. Uji T adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen dianggap konstan. Yang kesembilan, uji F atau uji simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yaitu motivasi dan fasilitas kerja secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu produktivitas kerja. Lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian yang berada di Gedung D lantai 3 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.